Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi interpersonal atau interpersonal communication. Seperti kita ketahui bersama bahwa interpersonal communication adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, baik langsung bertatap muka maupun tidak langsung menggunakan media. Dan komunikasi antara dua orang ini adalah tidaklah dilakukan secara formal, akan tetapi informal dan juga sudah memiliki kebebasan ataupun pengungkapan yang diekspresikan secara sadar dan benar. Komunikasi interpersonal juga disebut dengan komunikasi antar pribadi. Jadi komunikasi ini berlangsung menceritakan perasaan hubungan yang sangat pribadi. Dan oleh karena itulah pada dunia baru ini atau new media ini sering juga disebut dengan komunikasi curhat. Curhat itu adalah komunikasi dari hati ke hati dan juga menyatakan apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang akan kita tuju. Tujuan daripada komunikasi interpersonal yang pertama adalah menemukan diri sendiri. Ketika kita melakukan komunikasi interpersonal, maka kita akan tahu siapakah diri kita dan kita juga akan tahu siapakah lawan bicara kita. Maka karena sudah kedekatan, secara tidak langsung kita akan lebih banyak mengetahui diri kita, mengetahui kesalahan kita, mengetahui pribadi kita, dan juga mengetahui pribadi orang yang kita ajak berkomunikasi. Biasanya untuk melakukan komunikasi interpersonal, kita memilih siapakah yang akan kita ajak berbicara ataupun yang akan kita ajak berkomunikasi. Jadi komunikasi interpersonal yang disebut dengan komunikasi antar pribadi, di samping menemukan diri sendiri, kita juga akan memilih siapakah yang akan kita ajak bicara. Tidak sembarangan kita berbicara, tetapi dia adalah pilihan-pilihan orang yang terdekat dengan kita. Kita lanjutkan, tujuan kedua daripada interpersonal communication adalah menemukan dunia baru. Kalau kita berbicara dengan seseorang, kemudian kita akan juga mendapatkan informasi-informasi dari media massa. Dan karena kesamaan dalam perasaan, kesamaan dalam berbicara, maka kita akan mendiskusikan apa yang dikatakan di media massa. Lalu kita menemukan dunia baru yang banyak sekali didapatkan setelah kita berdiskusi dan berkomunikasi secara interpersonal dengan lawan bicara kita. Sebagai contoh, bagaimana kita mempelajari atau mendapatkan dari interaksi interpersonal tersebut, misalkan mendapatkan sesuatu yang baru, dunia yang baru, dunia yang tidak pernah kita ketahui dan sekarang kita ketahui bersama. Selanjutnya, yang ketiga, tujuan daripada komunikasi interpersonal adalah membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Karena kedekatan kita, semua kita lakukan dan perasaan-perasaan kita berikan, kita pun akan mendapat respon dan akan mendapat jawaban dari apa yang kita inginkan, diberikan jalan keluar, apa yang kita rasakan, dan diberikan permasalahan-permasalahan, dan juga kita saling memberikan jalan keluarnya. Oleh karena itu, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang penuh dengan makna. Penuh dengan makna, kita akan saling menyayangi, kita akan saling memperhatikan, dan kita juga akan saling memberi take and give di dalam komunikasi interpersonal. Itulah yang menjadikan bahwa komunikasi itu penuh dengan makna. Tujuan keempat daripada komunikasi interpersonal adalah merubah sikap dan perilaku. Karena kita saling berkomunikasi antara dia dan saya ataupun antara seseorang dengan seseorang, maka secara tidak langsung akan merubah sikap dan pendapat. Kita akan saling menilai, kita akan saling merespon dan melakukan sesuatu yang baru, misalkan olahraga bersama, kemudian memilih restoran yang sama, lalu kita pun akan menjadi mencoba passion yang baru bersama, dan itulah yang akan merubah sikap dan pendapat. Lalu kita juga akan mengetahui bahwa apa yang kita lakukan itu salah atau benar. Demikianlah untuk tujuan keempat daripada komunikasi interpersonal adalah merubah sikap dan perilaku. Lalu, apalagi tujuan daripada komunikasi interpersonal adalah untuk bersenang-senang dan juga untuk bermain. Jadi komunikasi interpersonal itu
secara tidak langsung akan membahagiakan diri kita. Oleh karena itu lebih baik kita punya interpersonal communication dengan seseorang daripada diam saja sendiri. Baik, tujuan selanjutnya adalah untuk membantu. Jadi interpersonal communication itu ada tujuan yang paling sangat banyak digunakan orang adalah untuk saling membantu. Seakan-akan kita berkonsultasi kepada teman kita, seakan-akan teman kita itu adalah psikolog yang bisa memberikan jalan keluar bagi kita. Kalau kita misalkan putus cinta, tidak lulus mata kuliah, kita berkonsultasi bagaimana jalan keluarnya, dan biasanya kita akan saling memberikan jalan keluar. Oleh karena itu, setelah kita mendapatkan jalan yang terbaik, maka kita akan merasa puas dan melakukan apa yang dianjurkan oleh teman kita tersebut. Setelah kita mengetahui tujuan dari komunikasi interpersonal, maka kita akan juga tahu apa saja klasifikasi komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah interaksi itu menjadi intim, akrab, dekat, dan saling memenuhi kebutuhan kita. Kemudian kita juga akan melakukan percakapan sosial. Jadi percakapan sosial itu apa yang terjadi di lingkungan kita dan kita membicarakannya bersama. Kemudian juga dapat dilakukan secara interogasi. Misalkan dari seorang dosen kepada mahasiswanya untuk mengintegrasi kenapa dia sampai tidak lulus. Jadi itu juga dapat dilakukan secara personal communication. Kemudian kita juga bisa berwawancara. Nah, sekarang di dunia yang penuh dengan new media, orang juga dapat melakukannya dengan podcast. Podcast itu memberikan informasi kepada orang lain tentang hal-hal yang menjadi topik pembicaraan. Jadi wawancara itu dapat bertatap muka, wawancara itu dapat juga berlangsung bermedia, dan wawancara itu juga interpersonal communication yang saling dekat. Kalau kita melakukan podcast kan dekat-dekat, berhadap-hadapan, lalu saling melihat dan disorot oleh kamera. Setelah kita mengetahui klasifikasi, maka apakah komunikasi interpersonal itu efektif? Dia akan efektif jika kita saling terbuka. Yang pertama, kita berbicara tidak bohong, jujur, dan saling terbuka. Kemudian ada empati dan simpati. Apakah empati dan simpati? Empati seakan-akan kita merasakan apa yang kita dengar. Jadi komunikasi interpersonal itu harus saling mendengarkan, tidak boleh acuh tak acuh, tetapi saling memberikan perhatian. Lalu dengan adanya empati, maka kita akan timbul simpati. Simpati, kita akan lebih tertarik kepada lawan bicara kita. Kemudian selanjutnya adalah sikap yang mendukung. Apa-apa yang kita katakan, apa-apa yang kita bicarakan itu akan saling mendukung dengan memberikan jalan yang terbaik, dan jika ada kesalahan maka kita akan saling memberikan. Dan supporting ini bukan hanya mendukung lawan bicara kita, tetapi juga memberikan kelemahan-kelemahan. Teman yang baik adalah yang bisa mengkritik perilaku kita, bisa memberitahu kesalahan kita, dan dapat memberitahu apa yang harus kita lakukan secara baik dan benar. Itulah sahabat yang baik. Tetapi jika sahabat itu adalah orang yang hanya memberikan yang bagus-bagus saja, menyanyung-nyanyung saja, maka itu bukanlah hal yang baik. Jadi carilah teman yang dapat memberi kritikan kepada kita. Lalu efektivitas daripada komunikasi interpersonal itu akan terjadi jika sikap kita selalu positif terhadap teman kita ataupun sahabat kita dalam melakukan interpersonal communication. Apa-apa yang dilakukannya, jika dia akan mengarah ke hal yang negatif, maka kita ambil yang positifnya saja. Jadi ibarat kata bahwa di balik semua yang terjadi itu ada hikmah. Berikanlah hal-hal yang positif kepada lawan bicara kita, dan kita pun akan mendapatkan masukan-masukan yang positif dari lawan bicara kita. Selanjutnya adalah kesetaraan. Nah, jika kita terjadi dalam komunikasi interpersonal, maka kita tidak boleh merasa lebih tinggi, kita tidak boleh merasa lebih rendah, akan tetapi sama-sama. Dia adalah sahabat kita, dia adalah teman kita, dia adalah tempat curahan hati kita, maka kita akan berbicara
apa adanya, berbicara setara, berbicara seia dan sekata, saling mendukung dan saling memberi, lalu saling mensupport dan saling ingin semuanya mencapai sebuah kemajuan ataupun tujuan untuk sukses di dalam kehidupan ini. Demikianlah yang dapat dijelaskan secara mendalam dan juga secara singkat. Untuk lebih jelasnya tentu saja kita harus membaca buku-buku referensi yang berhubungan dengan interpersonal communication. Dan yang harus lebih diketahui bahwa hidup ini tidak bisa sendiri, hidup ini harus melakukan interpersonal communication. Kita harus ada seorang sahabat, kita harus ada seorang kekasih, kita harus ada orang yang kita percaya untuk menyampaikan isi hati kita, berkeluh kesah, kemudian kita juga akan menjadikan dia sebagai sahabat. Jika sahabat ini berlainan jenis ataupun berlawanan jenis dengan kita, mungkin kelamaan dia akan menjadi kekasih kita. Dan jika kita selalu merasa terlindungi dengan lawan bicara kita, lama-lama kita akan menjadi keluarga dan menjadi seorang suami istri. Itulah manfaat daripada interpersonal communication. Untuk lebih memperkaya, silahkan membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat selalu.